Shalom, semangat pagi, bertemu kembali bersama Pak Yusak dalam Renungan Iman Kristiani SMA Negeri 9 Malang atau Semanawa. Pada kali ini Pak Yusak akan membawakan sebuah renungan dengan tema Roh Kudus. Dan renungan kali ini Pak Yusak ambil judul Menjalani Hidup Bersama Roh Kudus. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Allah yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Dari pagi hingga saat ini Tuhan selalu hadir bersama kami, menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat baru kepada kami. Bapa sumber kasih, pada saat ini Tuhan, kembali anak-anak-Mu akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan hadir dalam hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk berpikir, mampukan kami untuk merenungkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan mari Tuhan, mampukan kami juga untuk dapat menyampaikan firman-Mu hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, sekali lagi renungan pada hari ini Pak Ishak ambil judul Menjalani Hidup Bersama Roh Kudus. Ya, tema ini Pak Ishak ambil karena beberapa minggu yang lalu Pak Ishak sudah memberikan materi tentang kasih, ya, tentang iman, tentang pengharapan, ya, dan pergaulan kalian sebagai anak-anak muda. Nah, pada kali ini, tema ini Pak Ishak ambil karena Pak Ishak belum menyampaikan tentang materi Roh Kudus ini. Sebagai umat Tuhan, sering kali kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Namun, seberapa besar kita membiarkan Roh itu bekerja dalam diri kita? Kadang, sekalipun kita mengaku bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, kenyataannya kita tidak memberikan ruang baginya untuk bekerja dan memimpin hidup kita. Berdasarkan Injil Yohanes 16 ayat 12-15, orang yang hidupnya terbuka untuk dipimpin Roh Kudus seharusnya memiliki dua gaya hidup. Ya, memiliki dua gaya hidup berikut ini. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang berfungsi sebagai penolong bagi orang itu untuk mengenali kebenaran-kebenaran yang Allah ajarkan. Kalian dapat membacanya dalam Yohanes 16 ayat ke-13, ya, yang mengatakan demikian. Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jika peran Roh Kudus seperti itu, maka sebenarnya orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan semakin dimampukan untuk mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu tentunya. Jika ada orang yang mengaku dipimpin Roh Kudus, ya, namun dirinya masih hidup dalam ketidakbenaran, berarti orang itu belum memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidupnya. Yang pertama. Yang kedua, memuliakan Allah. Ya, memuliakan Allah. Siapapun yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, seharusnya orang itu hidup memuliakan Allah. Sebab kehadiran Roh Kudus di dunia juga berperan untuk memuliakan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes 16 ayat 14, firman Tuhan berkata, Ia, ya, atau Roh Kudus akan memuliakan aku, sebab
Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi barang siapa yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, tentu orang itu akan melakukan seperti apa yang dilakukan Roh itu bagi Allah, yaitu memuliakan Allah dalam sepanjang hidupnya. Bagaimana dengan hidup kita? Kita adalah orang-orang yang mengaku sebagai umat menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Namun, sudahkah kita hidup dalam pimpinannya? Sudahkah dua gaya hidup itu tercermin dalam kata dan perbuatan kita sehari-hari? Nah, berikut ini ada 5 hal ya. Berikut ini ada 5 hal yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Terkadang ketika hidup sedang berat dan kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, Roh Kuduslah yang akan memanjatkan doa yang benar kepada Allah untuk menolong kita. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri ya berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani ya, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Ini bisa kalian lihat di Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, Roh Kudus adalah pengajar dan pengingat kita. Roh Kuduslah yang mengajarkan kita tentang jalannya Tuhan dan mengingatkan kita ketika kita lupa akan jalannya. Maka itu seringkali dalam hidup ya, ketika kita hendak berbuat dosa, akan ada sebuah bisikan yang mengingatkan kita akan kebenaran yang seharusnya kita lakukan. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi dari Yohanes 14 ayat 26. Jadi mula-mula Roh Kudus akan mengajarkan kita akan kehendak Tuhan, sehingga kita dapat melakukan yang benar. Dan setelah itu Ia akan mengingatkan kita ketika kita mulai melupakan kehendak Tuhan tersebut. Yang ketiga, Roh Kudus akan membimbingmu kepada kebenaran. Seringkali sebagai orang Kristen kita bingung harus mengatakan apa kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, atau ketika kita diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit tentang kekristenan. Allah mengatakan bahwa kita tidak perlu takut karena kita memiliki Roh Kudus yang akan membimbing kita menuju kebenaran dan menyatakan kebenaran tersebut. Ya, sekali lagi dalam Yohanes 16 ayat ke-13 disebutkan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang benar. Nah, itu dari Yohanes 16 ayat ketiga. Jadi Roh Kudus akan membimbingmu kepada kebenaran. Yang keempat, Roh Kudus membuat hidup kita menghasilkan buah.
Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dinyatakan bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita yang dalam Tuhan akan dibimbing oleh Roh Kudus sehingga kita dapat terus bertumbuh menghasilkan buah-buah roh yang disebutkan di Galatia 5 tersebut. Hari demi hari kita akan menjadi pribadi yang lebih baik yang juga dapat mencerminkan kemuliaan Kristus melalui hidup kita. Dan yang kelima, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Ya, sekali lagi yang kelima, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi pengikut-pengikutnya untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Jika kamu penasaran, kok bisa orang itu melayani seperti itu, ya? Kok bisa orang itu sangat berani dan memberitakan Injil Kristus? Kadang kita terheran-heran akan hal itu, ya. Jawabannya adalah karena Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan untuk melaksanakannya. Kekuatan kita bukan berasal dari daging kita sendiri, melainkan dari Roh Kudus. Ya, apalah arti hidup kita tanpa pimpinan Roh Kudus? Semoga ayat-ayat dan penjelasan singkat di atas dapat membantu kalian atau kita, ya, Pak Ishak juga, semakin mengenal pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Semangat terus di dalam Tuhan dan jangan lupa bersyukur atas Roh Kudus, ya, atas anugerah Roh Kudus yang selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.